Di sebuah rumah sakit di daerah Bang Phlat, Bangkok, ada sebuah bangunan kayu tua berlantai 2 yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Dulu, bangunan itu adalah asrama perawat wanita yang penuh dengan tawa dan aroma alkohol. Tapi hari ini, yang tersisa hanyalah kesunyian. Orang-orang di rumah sakit menyebutnya gedung perawat tua. Beberapa orang mengatakan masih melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan sambil membawa senter di sepanjang balkon pada malam hari. Kisah ini adalah tentang seorang perawat jaga malam yang harus menginap sendirian di gedung itu. Kisah ini terjadi pada tahun 2562. Tidak lama sebelum pandemi, sebuah rumah sakit pemerintah berukuran sedang di daerah Bang Phlat buka 24 jam. Gedung baru di bagian depan penuh dengan pasien dan kerabat mereka, tetapi di bagian paling belakang rumah sakit masih ada bangunan kayu tua berlantai 2 yang akrab disebut gedung perawat tua. Sawani, seorang perawat profesional berusia awal 30-anan, telah bekerja jaga malam di unit gawat darurat selama bertahun-tahun. Dia bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, karena sepanjang hidupnya di rumah sakit, dia telah melihat banyak kelahiran dan kematian. Malam itu adalah malam ketiga, jaga berturut-turut. Rumah sakit sangat ramai, dan semua kamar istirahat di gedung baru penuh. Kepala perawat menghampirinya dan berkata dengan tenang, "Sawani, malam ini kamu istirahat di gedung tua, ya? Baru dibuka sementara, listriknya sudah ada." Sawani mengangguk tanpa banyak berpikir. Baginya, bisa mendapatkan tempat tidur sudah cukup. Setelah tengah malam, dia bertukar giliran dengan perawat junior, lalu berjalan membawa barang-barangnya menuju gedung di belakang. Koridor panjang yang menghubungkan gedung baru ke gedung tua begitu sunyi hingga menakutkan. Hanya ada suara sepatu karetnya yang beradu dengan lantai. Tap-tap menggema di lorong. Gedung perawat tua itu berdiri di sudut paling ujung rumah sakit. Bangunan kayu 2 lantai dengan cat yang sudah pudar. Hanya ada satu lampu neon yang tergantung di depan pintu masuk. Cahayanya redup, cukup untuk menerangi plang tua yang berkarat. Di plang itu tertulis asrama perawat wanita 299 ini Sawani berhenti di depan pintu. Aroma kayu tua dan disinfektan bercampur menjadi satu. Dia mendorong pintu dan daun pintu berderit pelan. Di dalam sunyi senyap. Hanya ada cahaya kuning dari lampu koridor yang menembus jendela kaca buram. Kamar-kamar berjejer rapi dengan plang nomor 1 sampai 8. Kepala perawat menyuruhnya menggunakan kamar nomor 5 karena berada di tengah gedung dan paling aman. Dia berjalan melewati kamar-kamar awal, semuanya tertutup rapat. Tapi saat tiba di kamar nomor 6, lampu di dalamnya menyala. Cahaya redup menyelinap keluar dari celah bawah pintu. Sawani tertegun, mengira ada orang lain yang sudah menginap di sana. Tapi ketika dilihat lebih dekat, tidak ada nama di plank pintu. Hanya ada selembar kertas tua yang ditempel dengan tulisan tangan, "Ruang perbaikan." Dilarang masuk, dia tidak peduli dan berjalan melewatinya ke kamar nomor 5, membuka kunci dan masuk. Ruangan itu kecil, dengan satu ranjang besi tua, sebuah meja kayu di sampingnya, dan kipas angin berdiri. Dindingnya retak-retak dan bau apak begitu kuat sehingga dia harus membuka jendela. Dia meletakkan barang-barangnya di atas meja, mengambil handuk, dan pergi mandi di kamar mandi umum di ujung koridor. Saat berjalan kembali, dia mendengar sesuatu dari lantai bawah. Suara seperti benda berat yang diseret di lantai. Logam bergesekan dengan semen, perlahan, serit, serit, serit. Dia berhenti untuk mendengarkan. Suara itu menghilang. Setelah kembali ke kamar dan duduk di tempat tidur, dia mencoba untuk tidak memikirkan apapun. Mengatakan pada dirinya sendiri, mungkin itu suara berangkar yang lewat. Tapi masalahnya, tidak ada berangkar yang melewati gedung ini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari kamar sebelah. Suara seperti seseorang menggeser ranjang besi. Berderit berirama, kriet bergantian dengan suara napas pelan, seolah-olah ada seseorang di sana. Sawani bangkit dan menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu hening sejenak. Lalu terdengar tok, tok, tok. 3 kali ketukan dari sisi lain dinding. Begitu jelas hingga membuatnya mundur. Dia berteriak pelan, "Siapa di dalam sana?"
Tidak ada jawaban, tetapi lampu di kamarnya berkedip 2 kali sebelum kembali hening. Dia mencoba memejamkan mata, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu banyak berpikir. Tapi dalam keheningan itu, suara ranjang diseret kembali terdengar. Kali ini, tepat di depan kamarnya. Srit, srit. Seperti seseorang menyeret ranjang besi perlahan melewati pintunya. Sawani terdiam, jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia bisa mendengarnya di dadanya. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suara seretan itu perlahan berhenti tepat di depan kamarnya, diikuti oleh derit seperti ranjang berhenti bergerak. Dari celah bawah pintu, seberkas cahaya putih samar masuk ke dalam. Sawani bergerak untuk melihat lebih dekat. Cahaya itu bukan dari listrik, melainkan cahaya senter yang dipegang oleh bayangan tangan seseorang di depan pintu. Tangan itu pucat pasi, seperti tangan orang yang tidak memiliki darah. Senter itu padam seketika dan segalanya kembali gelap. Dia mundur merapat ke dinding, memejamkan mata erat-erat, mencoba untuk tidak mendengar apapun lagi. Tapi pada saat itu, sebuah bisikan lembut terdengar di samping telinganya. Kamar ini jangan ditinggali sendirian. Sawani duduk diam di atas ranjang, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Bisikan tadi masih terngiang di kepalanya. Dia tidak yakin apakah itu datang dari luar atau dari dalam pikirannya sendiri. Jam tangannya menunjukkan pukul 01.15. Dia mencoba menenangkan diri untuk tidur, tetapi angin dari jendela membawa aroma aneh ke dalam kamar. Bau logam bercampur amis darah begitu menyengat hingga menusuk hidung. Dia berjalan untuk menutup jendela, tetapi begitu tangannya menyentuh daun jendela kayu, suara itu terdengar lagi. Srit, srit. Suara logam diseret di lantai terdengar dari ujung koridor semakin mendekat. Kali ini bukan hanya suara. Lantai kayu di bawah kakinya bergetar ringan setiap kali suara itu bergerak mendekat. Sawani perlahan berjalan ke pintu, menempelkan telinganya untuk mendengarkan lagi. Suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu bertanya dengan suara bergetar, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan seperti seseorang berdiri di sisi lain pintu. Dia akan membuka pintu untuk melihat, tetapi kunci pintu bergerak sendiri. Suara klik terdengar perlahan dan daun pintu terbuka sedikit, cukup untuk melihat bayangan sesuatu di luar. Di bawah cahaya redup lampu neon yang berkedip-kedip, Sawani melihat sebuah ranjang besi tua berdiri di tengah koridor. Spray putih menutupinya. Dan di ujung spray ada noda merah gelap seperti darah kering. Di samping ranjang, seseorang berdiri membelakanginya, mengenakan seragam perawat model lama. Baju putihnya pudar hingga hampir menguning, topi lipat kecil tersemat di rambutnya yang disanggul, berdiri diam di samping ranjang. Sawani menelan ludah. "Kak, sedang jaga." Ya, sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan membalikkan wajahnya. Pada saat lampu berkedip, Sawani melihat wajah pucat pasi tanpa darah. Separuhnya seperti terbakar hingga kulitnya mengelupas. Dan di tangannya, dia memegang erat sebuah tongkat. Ujung kakinya tidak memiliki bayangan. Sawani mundur, tetapi pintu terbanting menutup seketika. Suara ranjang diseret terdengar lagi, kali ini lebih keras. Serit, 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 seperti seseorang menyeret ranjang masuk ke dalam kamarnya, padahal lantainya tidak memiliki jejak roda apapun. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Saat lampu di kamar berkedip kencang untuk terakhir kalinya, pemandangan di depannya kembali kosong. Tidak ada ranjang, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada noda air berwarna merah samar yang mengalir masuk dari bawah pintu. Sawani gemetar hebat, segera berlari ke pintu dan membukanya. Koridor kosong, hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan di ujung koridor. Tapi bau darah masih sangat kuat. Dia berjalan turun ke lantai bawah. Dia berniat mencari seseorang yang sedang berjaga, tetapi tidak ada siapa-siapa di gedung ini.
Petugas berangkar tidak ada, petugas kebersihan malam juga tidak masuk ke area ini. Dia berjalan sampai ke aula tengah dan melihat pintu lain terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar dengan beberapa ranjang berjejer. Di salah satu ranjang di tengah, ada sebuah senter tergeletak. Senter yang sama dengan yang dia lihat tadi. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Ujung jarinya menyentuh noda air mata berwarna putih keruh yang sangat dingin. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala sendiri. Terang benderang. Dia terkejut dan melihat bayangan seorang wanita berseragam perawat berdiri di ujung ranjang. Di tangannya, dia memegang selimut putih, berbicara dengan suara datar yang nyaris tak terdengar. Pasiennya belum keluar dari kamar. Sawani tidak bisa berkata-kata. Dia mengedipkan mata, tetapi ketika melihat lagi, ruangan itu sudah kosong. Dia terengah-engah. Dia bergegas kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat dan bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa disadari. Entah berapa lama waktu berlalu, dia tertidur tanpa sengaja. Ketika terbangun di pagi hari, dia menemukan bahwa plang di pintu kamar nomor 6 yang kemarin bertuliskan dilarang masuk kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah noda seperti darah yang membentuk tulisan tangan. Jaga malam ini, jangan tinggalkan pasien sendirian. Pagi berikutnya, Sawani tiba di unit gawat darurat seperti biasa. Tetapi orang-orang di sana menyadari bahwa dia tidak seperti biasanya. Dia menjadi lebih pendiam. Wajahnya seperti orang yang tidak tidur dan sering terdiam. Setiap kali ada suara ranjang besi didorong melewati koridor. Kepala perawat menghampirinya dan bertanya, "Semalam bisa istirahat? Tenang kan?" Sawani mengangguk pelan. Tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Hingga saat istirahat makan siang, dia diam-diam kembali ke gedung tua itu. Pintu gedung masih terbuka sedikit seperti sebelumnya. Bau kayu tua bercampur dengan bau disinfektan masih menyengat. Dan di depan kamar nomor 6, plang dilarang masuk benar-benar telah hilang. Dia berdiri memandang sejenak, jantungnya berdebar semakin kencang. Sebelum akhirnya memutuskan untuk memutar kenop pintu dan masuk. Pintu terbuka perlahan, suara engselnya berderit menggema ke seluruh ruangan. Di dalam, hanya ada sebuah ranjang besi tua yang diletakkan di tengah ruangan. Spray putih menutupi kerangka ranjang yang berkarat. Di atas ranjang, ada kipas angin langit-langit yang diam tak bergerak. Dan di kepala ranjang, ada lampu neon yang berkedip-kedip. Sawani berjalan mendekat. Di samping ranjang, ada sebuah meja kecil. Di atas meja ada senter tua model yang sama dengan yang ditemukannya semalam. Diletakkan di samping sebuah bingkai foto. Dia mengambilnya untuk melihat. Di dalam foto ada seorang wanita muda berseragam perawat kuno, tersenyum lembut. Di bawahnya ada plang nama kecil bertuliskan Sune. Sawani langsung tahu siapa orang di foto itu. Dia pernah mendengar nama perawat Sune dari seniornya. Perawat yang meninggal saat membantu pasien melahirkan 15 tahun yang lalu. Saat itu, listrik di gedung padam, ranjang persalinan tergelincir, seorang perawat tertimpa benda berat dan tidak ada yang bisa keluar tepat waktu. Gedung ini ditutup sejak saat itu. Sawani meletakkan bingkai foto itu kembali ke tempatnya. Tapi saat berbalik dia melihat sesuatu di atas spray. Ada bekas tangan berdarah yang jelas di tengahnya. Satu bekas tangan kecil seperti milik anak-anak. Satu lagi bekas tangan orang dewasa yang tumpang tindih. Di kepala ranjang dia melangkah mundur, tetapi kakinya kaku hampir tak bisa digerakkan. Lampu di ruangan berkedip semakin kencang hingga akhirnya padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. Sawani mencoba mencari jalan keluar, tetapi dalam kegelapan itu suara pelan terdengar dari kepala ranjang. Suara napas seorang wanita yang terengah-engah. Jangan biarkan dia keluar. Dia berhenti, mencoba melihat menembus kegelapan. Dan pada saat itu, lampu menyala sendiri. Wanita berseragam perawat di foto itu kini berdiri di ujung ranjang. Dia berdiri, diam,
Rambut panjangnya basah menempel di wajah. Di tangannya, dia memegang senter tua yang menyala. Cahaya dari senter itu menyorot langsung ke wajah Sawani. "Anda siapa?" tanya Sawani dengan suara bergetar. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan wajahnya. Wajahnya pucat pasi dengan bekas luka yang tidak beraturan dari pelipis hingga pipi. Salah satu matanya putih keruh. Mata yang satunya lagi meneteskan air mata perlahan. Dia berkata dengan suara datar, "Saya jaga di malam terakhir." Sawani berdiri diam. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. "Apa kamu sudah mengembalikan ranjangnya?" tanya wanita itu lagi. "Ranjang yang mana? Ranjang tempat dia tidur." Sawani bingung, tetapi sebelum bisa berkata apa-apa lagi, bayangan itu menghilang seketika. Hanya tersisa senter yang jatuh di lantai, cahayanya berkedip-kedip. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh senter itu, sebuah gambaran melintas di kepalanya. Gambaran ranjang persalinan, listrik padam, suara jeritan wanita, darah berceceran di lantai, dan seorang perawat berdiri menekan dada seorang wanita hamil yang tidak bernapas di dalam ruangan ini. Dia tersentak. Dia terlepas dari gambaran itu, terengah-engah hampir pingsan. Pintu kamar terbuka sendiri. Angin kencang masuk hingga tirai berkibar. Sawani bergegas lari keluar kamar, tetapi sebelum melewati pintu, dia mendengar suara ketukan dari dalam 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu suara seorang wanita berkata pelan, "Malam ini dia akan datang lagi." Sawani berlari tanpa henti hingga tiba di gedung baru. Keringat membasahi tubuhnya. Kepala perawat melihat gelagatnya yang aneh dan bertanya, "Kamu masuk ke kamar itu?" Dia mengangguk. "Iya, kamar nomor 6. Kepala perawat terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Kamar itu sudah lama tidak ada nomor 6-nya. Sawani mengerutkan kening. "Tapi saya baru saja keluar dari kamar itu." Kepala perawat menatapnya lekat-lekat. "Gedung itu hanya punya 7 kamar. Kamar yang kamu maksud sudah ditutup sejak hari perawat Sune meninggal." Kata-kata itu membuat Sawani merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia berbalik melihat ke arah jendela gedung tua di lantai 2. Kamar di tengah tempat dia baru saja keluar, ada cahaya putih samar yang menyala. Dan dalam bayangan cahaya itu, seorang wanita berseragam perawat berdiri memandang keluar jendela di samping sebuah ranjang tua yang ditutupi kain putih. Sawani berdiri mematung hingga cahaya itu padam dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan total di seluruh gedung. Malam itu, hujan turun sejak senja. Suara guntur bersahutan dengan suara angin kencang. Sawani duduk di ruang istirahat yang baru, tetapi pikirannya terus tertuju pada gedung perawat tua, terutama kamar nomor 6. Gambaran wanita berseragam perawat dalam cahaya putih masih jelas di kepalanya. Pukul 1.15, suara petir menggelegar diikuti oleh padamnya listrik di seluruh gedung. Semuanya gelap gulita. Sawani segera meraih senter, tetapi saat dinyalakan, cahaya senter menyorot ke pintu kamar yang terbuka sendiri. Dia ingat telah menguncinya rapat-rapat sebelum tidur. Pintu itu terbuka perlahan. Ada cahaya putih samar yang menyelinap dari koridor di luar. Dia berjalan keluar perlahan, jantungnya berdebar kencang. Semakin dekat, bau darah di udara semakin kuat. Saat tiba di sudut tangga, cahaya putih yang dilihatnya dari koridor ternyata berasal dari gedung tua yang berada di seberang halaman. Listrik di seluruh rumah sakit padam, tetapi gedung tua itu justru terang benderang. Cahaya menyelinap keluar dari lantai 2 seolah-olah seseorang menyalakan lampu. Sawani memandang cukup lama hingga merasa ada kekuatan yang menariknya untuk berjalan ke sana. Hujan masih turun deras. Dia mengambil jas hujan lalu berjalan menyeberangi halaman menuju gedung itu. Sepatunya menginjak genangan air, becek di setiap langkah. Tidak ada suara lain selain suara hujan. Ketika sampai di depan gedung, dia melihat pintu kayu terbuka lebar seolah menunggunya. Bau asap tua bercampur bau obat tercium samar dari dalam.
Dia menyalakan senter dan menyorotkannya ke sepanjang koridor. Dindingnya penuh dengan bekas hangus samar seolah pernah terbakar, tetapi tidak ada yang pernah memberitahunya tentang itu sebelumnya. Suara sesuatu terdengar dari lantai atas. Suara ranjang besi yang diseret perlahan di lantai kayu. Serit, serit, serit dengan irama yang konstan. Dia menaiki tangga satu persatu, suara kayu berderit pelan. Napasnya sendiri terdengar lebih keras dari apapun. Ketika sampai di lantai atas, dia melihat pintu kamar nomor 6 terbuka sedikit. Cahaya putih menyelinap dari dalam dan bau darah samar tercium. Dia masuk perlahan. Senter di tangannya mulai bergetar hingga cahayanya di dinding ikut bergetar. Di dalam kamar, ranjang besi di tengah ruangan tidak lagi kosong. Sekarang ada seseorang yang berbaring di atasnya. Seorang wanita hamil bernapas dengan berat, tangannya memegangi perut. Di samping ranjang, seorang perawat berseragam putih berdiri menunduk, melakukan sesuatu. Sawani tertegun. Dia langsung ingat itu adalah gambaran yang sama dengan mimpi singkat yang melintas saat dia menyentuh senter semalam. Dia berkata dengan suara bergetar, "Kak, butuh bantuan?" Perawat itu mengangkat wajahnya. Di tangannya, dia memegang senter tua. Salah satu matanya putih keruh. Yang satunya menatap lurus ke arahnya. "Jangan bergerak." Suara itu datar tetapi penuh kesedihan. Sawani berdiri kaku. Dia melihat darah mengalir dari ranjang menetes ke lantai. Wanita hamil itu mulai kesulitan bernapas. Perawat itu berteriak pelan, "Jangan bawa dia keluar. Tugas saya belum selesai." Cahaya di ruangan berkedip kencang hingga seluruh gambaran menjadi terdistorsi. Seperti waktu yang berputar mundur. Jeritan kesakitan wanita yang melahirkan terdengar nyaring. Bau asap api semakin kuat. Lantai kayu mulai terasa panas. Cahaya berubah menjadi oranye seperti nyala api. Sawani melihat sekeliling. Dinding mulai terbakar, langit-langit runtuh menjadi serpihan kayu. Tetapi perawat itu tetap berdiri di tempatnya. Tangannya masih membantu wanita yang berbaring di ranjang. Meskipun api sudah menyambar ujung roknya. Sawani menjerit, mencoba membawa wanita itu keluar. Tetapi setiap kali dia mendekat, gambaran di depannya memudar seperti asap. Lalu dia sadar bahwa sekarang dia berdiri di tengah ruangan kosong. Ranjang kosong, bau terbakar hilang, hanya tersisa bau darah dan obat. Di lantai ada senter yang terjatuh. Di sampingnya ada plang nama logam tua yang berkarat bertuliskan Sune, perawat jaga malam. Dia perlahan membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi tangannya gemetar tak henti-hentinya. Tiba-tiba suara wanita lirih terdengar di samping telinganya. Jangan biarkan dia keluar dari ranjang. Senter itu padam seketika. Dan dalam kegelapan, Sawani melihat bayangan ranjang lain muncul di sudut ruangan. Selimut putihnya bergerak sendiri perlahan. Seolah ada seseorang di bawahnya yang akan bangkit. Dia mundur, tetapi pintu kamar terbanting menutup. Lampu di ruangan menyala lagi. Di atas ranjang kini tidak ada selimut. Tetapi ada tubuh perawat Sune yang terbaring kaku. Matanya terbuka dan di tangannya dia memegang senter yang masih menyala. Cahaya dari senter itu menyorot langsung ke Sawani. Dan suara terakhir yang didengarnya malam itu adalah ucapan pelan jaga berikutnya. "Bisakah kamu menggantikanku?" Pagi harinya, suara ambulans terdengar dari halaman depan. Sinar matahari yang terik menembus jendela, tetapi Sawani merasa dingin hingga menggigil. Dia terbangun di ranjang di ruang istirahatnya. Tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke sini. Dia hanya ingat cahaya senter dari tangan perawat Sune dan kalimat terakhir di ruangan itu. "Jaga berikutnya. Bisakah kamu menggantikanku?" Sawani melihat jam 07.30. Dia bangkit dengan pusing. Baju yang dipakainya memiliki noda air kecoklatan yang kering. Baunya seperti darah kering menempel di ujung lengan bajunya. Dia bergegas membersihkan diri, berganti pakaian, lalu pergi ke ruang jaga. Kepala perawat memandangnya dengan heran. "Semalam kamu tidak kembali istirahat di gedung baru?"
Sawani tertegun. Gedung baru? Maksudnya? Kepala perawat tertawa kecil. Semalam listrik padam di seluruh rumah sakit. Para perawat jaga malam pindah istirahat ke gedung depan. Tapi aku tidak bisa menemukanmu. Sawani berdiri diam. Semua gambaran semalam kembali dengan jelas. Dia berada di gedung tua sendirian saat listrik padam di seluruh rumah sakit. Kepala perawat melanjutkan. Sudahlah, hari ini istirahat saja dulu. Nanti malam masih ada 1 malam jaga lagi. Sawani mengangguk, tetapi hatinya masih bergetar hebat. Siang harinya, dia berjalan ke belakang gedung untuk mengambil dokumen. Jalan itu melewati depan gedung perawat tua. Sekarang, gedung itu sunyi senyap, semua jendela tertutup rapat. Tapi, dia melihat sesuatu di balkon lantai 2. Tirai putih bergerak perlahan seolah ada seseorang yang lewat. Sawani berhenti memandang. Dan pada saat itu, ada bayangan berseragam perawat berdiri di sana, mengangkat tangan seperti sedang berdoa, menatap ke arahnya. Dia tanpa sadar berseru, "Kak Sune." Tetapi bayangan itu tidak bergerak sampai seorang perawat senior lain lewat. Lagi lihat apa di sana? Perawat senior itu menengadah. Tidak ada apa-apa. Gedung itu ditutup. Semua pintunya digembok besar. Tidak ada yang bisa naik ke sana. Sawani terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi di dalam hatinya, jantungnya berdebar kencang karena dia tahu. Dia melihatnya dengan jelas. Malam itu Sawani kembali berjaga. Dia mencoba untuk tidak melihat ke arah gedung tua. Tetapi saat sedang memeriksa koridor lantai bawah, dia mencium bau darah lagi. Bau yang sama seperti di kamar itu. Suara ranjang diseret terdengar lagi. Srit, srit. Kali ini suara itu datang dari koridor di samping ruang gawat darurat. Dia bergegas berlari untuk melihat. Koridor panjang itu kosong. Tetapi di lantai ada jejak roda ranjang besi yang membekas panjang hingga ke pintu belakang gedung. Pintu itu terbuka sedikit. Sawani mengikuti jejak itu. Lampu di lorong berkedip perlahan, udaranya sangat dingin hingga napasnya terlihat seperti uap. Sesampainya di depan pintu belakang, dia melihat sebuah ranjang besi terparkir di sana. Di atas ranjang ada selimut putih dan di ujungnya ada sebuah senter kecil tergeletak. Dia langsung mengenali senter itu. Tangannya gemetar hingga hampir tak bisa memegangnya. Dia berjalan mendekat perlahan. Ujung jarinya yang gemetar menyentuh selimut itu. Pada saat itu juga, semua lampu di koridor padam total, gelap gulita. Sawani mendengar suara napas terengah-engah di samping telinganya. Diikuti oleh bisikan pelan, "Terima kasih sudah datang menggantikan jaga." Lalu, selimut di ranjang bergerak sendiri. Sebuah tangan pucat pasi muncul dan mencengkram pergelangan tangannya dengan erat. Dinginnya menusuk hingga lengannya mati rasa. Sawani mencoba menarik tangannya, tetapi cengkraman itu begitu kuat hingga darah merembes keluar. Cahaya dari ujung koridor menyala lagi. Cukup untuk membuatnya melihat bahwa orang yang memegang tangannya adalah perawat Sune. Dia berbaring di atas ranjang, matanya terbuka menatap lurus ke arahnya. Di dalam matanya yang putih keruh, ada bayangan cahaya yang terpantul. Sune berkata pelan, "Malam ini ada lagi yang datang menunggu untuk melahirkan. Jangan biarkan dia sendirian." Sawani mengentakkan tangannya sekuat tenaga hingga terlepas. Dia jatuh ke lantai, bergegas merangkak menjauh dari koridor itu. Tetapi sebelum bangkit, dia mendengar suara ranjang diseret menjauh ke arah lain. Srit, srit, pelan dan berat, seolah ada yang mendorongnya keluar dari gedung. Sawani berdiri, memandang, melihat ranjang itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Dan suara pelan perawat Sune terdengar mengikutinya. "Jaga berikutnya, giliranmu." Dia berdiri di sana, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan tiba-tiba suara pengeras suara dari ruang gawat darurat terdengar. "Ada kasus persalinan darurat di depan gedung tua." Sawani tanpa sadar melihat ke arah pintu belakang. Pintu tempat ranjang itu menghilang tadi, kini terbuka lebar. Suara jeritan wanita hamil terdengar sayup-sayup dari luar.
sama persis seperti suara yang pernah didengarnya di kamar nomor 6. Dia menelan ludah, tahu bahwa jaganya belum berakhir. Pengumuman itu masih menggema di telinganya. Ada kasus persalinan darurat di depan gedung perawat tua. Petugas medis harap segera membantu. Sawani menenangkan diri dan bergegas lari kembali ke ruang gawat darurat. Pikirannya kosong. Setiap langkahnya, suara hujan di luar gedung terasa lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Setibanya di depan ruangan, 2 petugas lain sedang menyiapkan berangkar. "Benar, Kak, ada wanita hamil tua jatuh di depan gedung tua." Sawani tertegun, jantungnya berdebar kencang. "Gedung tua?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, Kak. Sepertinya dia minta tolong di dekat tangga." Sawani ragu sejenak sebelum memutuskan untuk ikut dengan tim. Angin kencang bertiup, hujan turun tanpa henti. Lampu jalan berkedip-kedip, tetapi cahaya dari beberapa senter petugas membantu menerangi jalan di depan. Ketika sampai di depan gedung, semua orang melihat seorang wanita hamil terbaring di tanah. Rambutnya basah menempel di wajah, tangannya memegangi perut, napasnya berat hingga tubuhnya bergetar. Sawani segera mendekat dan berlutut. "Anda bisa dengar saya? Jangan banyak bicara, ya. Kami akan bantu." Wanita itu membuka matanya perlahan. Tatapannya penuh rasa sakit, bibirnya pucat. Tetapi dia justru tersenyum tipis, lalu mengucapkan satu kalimat. "Jangan biarkan dia sendirian." Sawani tertegun. Kalimat itu sama dengan suara yang pernah didengarnya dari perawat Sune. Petugas membantu mengangkat wanita itu ke atas berangkar. Ranjang besi itu ditarik kembali ke dalam gedung. Suara roda ranjang bergesekan dengan lantai semen, srit, 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 sama persis seperti suara semalam. Tapi yang aneh, setiap kali lampu listrik di koridor berkedip, dia akan melihat bayangan orang lain berjalan di belakang ranjang, mengenakan seragam perawat model lama dan memegang senter di tangannya. Sawani menoleh beberapa kali, tetapi setiap kali lampu menyala terang, bayangan itu menghilang. Hingga sampai di ruang gawat darurat, mereka memindahkan wanita itu ke ranjang persalinan. Dokter Jaga berkata dengan tegas, "Tekanan darah pasien turun, siapkan peralatan segera." Sawani membantu secara naluriah, tetapi jantungnya berdebar kencang hampir tak berirama. Dia mencium bau darah semakin kuat setiap menitnya. Suara monitor detak jantung berbunyi cepat. Wanita itu mulai kehabisan tenaga. Tangannya mencengkeram lengan Sawani dengan erat. "Jangan tinggalkan saya." Sawani mencoba tersenyum. "Tidak, kami di sini. Anda aman." Tetapi pada saat itu, semua lampu di ruangan padam. Gelap gulita. Suara beberapa petugas berseru, "Listrik padam, genset tidak berfungsi." Sawani meraih senter dan menyalakannya. Cahaya menyorot ke wajah pasien. Tetapi yang dilihatnya bukanlah wajah wanita yang kesakitan tadi. Itu adalah wajah perawat Sune. Mata putih keruh, kulitnya pucat seperti kertas. Dan tangan yang mencengkeram lengannya begitu dingin hingga mati rasa. "Tolong dia," kata Sune lirih. "Dia belum lahir." Cahaya senter bergetar. Sawani menoleh ke arah ranjang. Selimut putih yang bernoda darah perlahan bergerak seolah ada sesuatu di bawahnya. Dokter Jaga menoleh ke arahnya, tetapi wajahnya tampak bingung. "Mbak Sawani, tidak ada siapa-siapa di sana." Dia melihat lagi. Ranjang yang dilihatnya tadi kosong. Tidak ada pasien, tidak ada darah. Hanya ada selimut putih tua yang sepertinya sudah lama tidak dipakai. Dia berdiri terpaku hingga dokter lain menepuk bahunya. "Anda baik-baik saja? Kita tidak ada kasus persalinan malam ini." Sawani menoleh cepat. Tapi tadi ada pengumuman, ada yang melihat. Dokter itu menggeleng. Tidak ada saya yang di ruang pengumuman. Sawani mulai kesulitan bernapas. Dia melihat ke tangannya. Kelima jarinya penuh dengan darah, tetapi tidak ada luka. Dia berkata pelan, "Kak Sune di mana?" Tidak ada jawaban, tetapi lampu di ruangan berkedip. Sebuah kilatan cahaya menerangi cermin di samping, dan di cermin itu perawat Sune berdiri tepat di belakang Sawani.
tersenyum tipis. Di tangannya, dia menggendong seorang bayi yang dibungkus kain putih. Kedua pasang mata itu menatap lurus ke arah Sawani. Lampu padam lagi, semuanya hening. Ketika lampu darurat menyala, dia berdiri sendirian di dalam ruangan. Tidak ada pasien, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di atas meja peralatan, ada sebuah senter tua tergeletak. Cahayanya masih menyala, menyorot langsung ke ranjang persalinan yang kosong. Suara sesuatu terdengar pelan dari belakang. Jaga berikutnya, jangan tinggalkan dia sendirian. Sawani segera berbalik, tetapi hanya melihat tirai putih yang berkibar pelan karena hembusan angin dari pendingin ruangan. Pada saat itu, suara pengumuman terdengar lagi, memanggil perawat Sawani untuk masuk jaga persalinan di depan gedung perawat tua. Suaranya jelas, seolah datang dari 15 tahun yang lalu. Dan di pantulan cermin, Sawani melihat dirinya mengenakan seragam perawat model lama dengan noda darah di lengan bajunya. Di tangannya, dia memegang senter yang sama persis dengan milik perawat Sune. Dia berdiri diam, tidak yakin apakah jaga malam ini miliknya atau bahwa dia telah memulai giliran jaga menggantikan seseorang. Tubuh Sawani berdiri kaku di depan cermin, matanya terpaku pada pantulan yang bukan dirinya saat ini, melainkan seorang wanita lain dengan seragam perawat model lama, rambut disanggul rapi, lengan baju putihnya bernoda darah. Di tangannya, dia memegang senter tua yang sama. Cahaya di ruangan berkedip kencang, bau asap dan bau darah bercampur di udara. Dia mengedipkan mata lagi. Dan pemandangan di depannya berubah. Sekarang dia tidak lagi berada di ruang gawat darurat, melainkan berdiri di gedung perawat tua. Pada malam hujan lebat seperti dalam cerita yang telah lama didengarnya. Suara ranjang besi diseret terdengar. Srit, srit, di luar. Seorang perawat muda berusia sekitar 30-an, wajahnya pucat dan penuh keringat, masuk ke dalam ruangan sambil memegang senter untuk menerangi jalan. Dia adalah Sune. Sawani tidak tahu apakah dia telah menjadi penonton atau bayangan, tetapi semua yang dilihatnya terlalu nyata untuk menjadi halusinasi. Suara petir menggelegar, lampu di seluruh gedung padam. Sune menoleh ke arah seorang wanita hamil di atas ranjang. Darah mengalir tanpa henti. Dia membungkuk untuk membantu menekan dadanya. Suara rintihan minta tolong bersahutan dengan suara petir. "Jangan tutup matamu! Dengarkan suaraku!" teriak Sune, tetapi suaranya terdengar lelah. Senter di tangannya bergetar, cahayanya jatuh di atas selimut putih yang mulai memerah. Sawani berjalan mendekat, bau darah begitu kuat hingga hampir tak bisa bernapas. Semua gambaran terasa nyata. Dia melihat air mata mengalir dari mata Sune. Jangan tinggalkan dia sendirian. Tangan suara itu bergetar sebelum tubuh wanita hamil itu diam tak bergerak. Sune terduduk di samping ranjang. Tangannya gemetar hebat. Darah pasien menodai seragam perawatnya. Dia menatap bayi di pelukannya yang tidak bersuara. Dia mencoba memompa jantungnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Suara petir terdengar lagi, diikuti oleh suara ledakan kecil dari luar. Cahaya kilat masuk, lalu bau terbakar dan asap hitam mulai tercium. Sune melihat ke arah pintu, melihat api menyala di ujung koridor. Dia mencoba menggendong bayi itu keluar dari ruangan, tetapi kakinya gemetar hingga hampir tak bisa berjalan. Sebagian langit-langit kayu runtuh, menghalangi jalan. Api merambat semakin dekat. Sune menatap bayi di pelukannya sekali lagi sebelum meletakkannya di ranjang persalinan. Menutupinya dengan selimut putih perlahan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya bisa membantu sampai di sini." Dia berbalik ke arah pintu, tetapi sebelum sempat keluar, bagian lain dari langit-langit runtuh menimpanya dengan keras. Semua suara lenyap pada saat itu. Senter di tangan Sune jatuh ke lantai. Cahayanya berkedip-kedip sebelum padam total. Hening, hanya ada suara hujan yang menimpa atap. Sawani berdiri diam, air mata mengalir tanpa disadarinya. Dia memandangi tubuh Sune yang tertimpa puing-puing kayu.
Tangannya masih terulur ke arah ranjang persalinan, seolah mencoba melindungi bayi itu hingga napas terakhirnya. Dia membungkuk, perlahan menyentuh tangan Sune. Dingin, tetapi tenang. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di sekelilingnya. Semuanya menjadi sunyi. Sawani kembali ke masa kini, berdiri di kamar nomor 6. Reruntuhan kebakaran tidak ada, lantai kayu kering. Tetapi di atas ranjang di tengah ruangan, ada sebuah senter tua tergeletak. Cahaya putih samarnya masih menyala. Dia perlahan mengambilnya dan melihat plang nama kecil menempel di gagangnya, bertuliskan Jaga Sune. Di bawahnya ada tulisan samar seperti digores dengan ujung kuku. Jaga berikutnya, kutitipkan padamu Sawani, berdiri diam cukup lama, tidak tahu harus merasa takut atau kasihan. Dia perlahan meletakkan senter itu kembali ke tempatnya, menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kakak tidak perlu khawatir, saya akan menjaga di sini, menggantikan kakak." Angin sejuk bertiup masuk melalui jendela, tirai bergerak perlahan. Bau disinfektan bercampur dengan aroma bunga Kamboja tercium. Lampu di ruangan berkedip 2 kali sebelum padam total. Tetapi dalam kegelapan itu, suara seorang wanita berkata pelan, "Terima kasih, jaga kali ini, aku bisa pergi." Setelah suara itu memudar, semua di dalam ruangan kembali hening. Sawani berdiri diam di tengah ruangan. Hanya ada cahaya dari koridor yang menyelinap masuk dari bawah pintu, menerangi ranjang besi di tengah ruangan yang kini kosong. Tidak ada apa-apa. Dia bernapas perlahan, seolah baru sadar setelah melewati mimpi panjang. Hujan di luar masih turun, tetapi suaranya terdengar lebih lembut. Bau apa kayu tua berubah menjadi aroma bersih, seolah gedung ini baru saja dibuka. Dia menunduk melihat lantai di tempat senter itu pernah berada. Sekarang hanya tersisa plang nama logam kecil, Sune Jaga Malam. Dia mengambilnya, melipatnya, dan menyimpannya di saku bajunya, berniat untuk mengembalikannya ke bagian arsip di pagi hari. Sebelum meninggalkan ruangan, dia menoleh sekali lagi. Pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah ranjang besi kosong dan tirai putih yang berkibar pelan, seolah ada seseorang yang memegangnya. Dia menutup pintu perlahan. Suara daun pintu kayu tua berderit pelan, seolah ada orang lain yang membantunya menariknya hingga tertutup dari dalam. Pagi harinya, rumah sakit kembali hidup. Suara orang-orang, suara roda ranjang, suara telepon ramai terdengar. Sawani turun untuk melapor jaga seperti biasa. Kepala perawat memanggilnya untuk berbicara. Semalam, lampu darurat di gedung tua menyala sendiri. Petugas listrik bilang tidak ada yang menyalakannya. Sawani tersenyum tipis. Mungkin ada yang sedang jaga. Kepala perawat tertawa. Tidak mungkin. Gedung itu sudah ditutup lebih dari 10 tahun. Dia tidak membantah, hanya menyerahkan plang nama logam tua itu kepada kepala perawat milik Kak Sune. "Saya menemukannya di ruang istirahat lama." Kepala perawat tertegun, mengambil dan memegangnya. "Aneh, benda ini ada di lemari penyimpanan pusat bulan lalu, baru saja hilang." Sawani tersenyum samar. "Mungkin ada yang mengembalikannya." Kepala perawat mengangguk pelan, tidak bertanya lebih lanjut. Sore harinya, Sawani selesai jaga dan berjalan melewati belakang gedung seperti biasa. Halaman di sana basah karena hujan semalam, tetapi suasananya tenang. Tidak ada suara ranjang diseret. Tidak ada bayangan orang di jendela. Dia berhenti dan menengadah ke lantai 2 gedung perawat tua. Jendela kamar nomor 6 memantulkan cahaya matahari keemasan yang lembut. Dia mengangkat tangannya, menangkupkannya. "Istirahatlah Kak, saya akan melanjutkan jaga ini." Tiba-tiba angin sejuk berhembus pelan. Sekuntum bunga Kamboja jatuh tepat di depannya. Dia mengangkat wajah dan melihat bayangan seorang wanita berseragam perawat berdiri di balkon, tersenyum tipis, lalu perlahan memudar bersama cahaya. Sawani memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Semua rasa takutnya hilang. Hanya tersisa rasa kasihan dan perasaan seolah telah mengantar seseorang pulang.
Beberapa bulan kemudian, gedung perawat tua diumumkan akan dibongkar saat para pekerja memindahkan ranjang besi dari kamar nomor 6. Salah satu dari mereka berteriak, "Pak Mandor, ada sesuatu di bawah ranjang." Setelah dibuka, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil yang berkarat. Di dalamnya ada foto hitam putih perawat Sune yang sedang menggendong seorang bayi. Di belakang foto ada tulisan tangan tua yang pudar. "Jaga terakhir, aku berhasil." Kepala perawat yang datang untuk mengawasi pekerjaan itu berdiri diam tanpa berkata apa-apa, sebelum memerintahkan agar foto itu disimpan di ruang memorabilia rumah sakit. Dan pada malam itu juga, petugas jaga malam di unit gawat darurat bercerita bahwa mereka mendengar suara ranjang besi diseret pelan melewati koridor. Hanya 2 kali lalu hening sepanjang malam. Tidak ada yang berkomentar lebih lanjut karena semua orang tahu bahwa perawat Sune mungkin sudah tidak perlu berjaga lagi. Dan sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar suara ranjang diseret dari gedung perawat tua. Hanya pada beberapa malam saat hujan turun, aroma bunga Kamboja akan tercium masuk ke ruang jaga bersamaan dengan cahaya putih samar yang terpancar dari sebuah ranjang kosong yang tidak ada seorang pun berani mendekatinya lagi. Karena mereka percaya itu adalah giliran jaga seorang perawat yang belum berhenti bekerja untuk mengawasi pasien. Inilah kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah sakit di daerah Bang Phlat. Kisah tentang asrama perawat tua. Sebuah gedung yang tidak berpenghuni tetapi tidak pernah kosong satu malam pun.